Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pengajian kita, dan pembahasan kita masih kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang merupakan hadis pokok-pokok agama kita. Pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk di hadis ke-15. Haqqud dhaifi wal jari. Hak tamu dan tetangga. Bagaimana muamalah kita kepada tetangga kita dan muamalah kita kepada tamu kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan kepada kita 3 pedoman bagi orang yang beriman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memiliki pedoman 3 yang disebutkan dalam hadis ini 3. Apa pedomannya? Yang pertama, jaga lisan. Ngomong yang baik. Kalau kita mau bicara, bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka diam, itu lebih selamat. Kemudian yang kedua, pondasi Islam, pedoman kita orang yang beriman. Yang kedua, jaga muamalah dengan tetangga kita, muamalah yang baik. Kemudian yang ketiga, pedoman seorang mukmin, yang ketiga, muliakan tamu. Tamu yang bertamu di rumah kita itu memiliki hak untuk kita muliakan. Nah, jadi Rasulullah bicara tentang itu, tentang 3 perkara ini. Perkara yang pertama yang menjadi pedoman seorang muslim, menjaga lisan. Lisan kita ini merupakan standar keselamatan. Siapa yang menjaga lisannya, dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak menjaga lisannya, pasti akan terjerumus. Baik di dunia terjerumus dalam kejelekan, atau nanti di hari kiamat terjerumus ke neraka jahanam. Dan Rasulullah menyebutkan dalam riwayat yang lain, kebanyakan yang memasukkan manusia ke neraka adalah lisan. Jadi lisan kita ini bahaya. Maka dari itu, seorang muslim kalau sudah dicatat perbuatan dia, kapan mulai dicatat? Ketika sudah balik. Hendaknya belajar diam. Sehingga saya sering ngomong, saya itu sering bicara. Kalau belum dicatat amalan kita,
Yaitu kapan? Ketika masih kecil. Anak kecil mumpung belum dicatat, kalau bisa puas-puaskan untuk ngomong. Puaskan, sehingga jangan dibatasi mereka untuk bicara, anak-anak kecil. Mumpung belum dicatat. Sedangkan kalau sudah balik, sudah dewasa, belajarnya belajar diam. Kalau masih kecil belajar ngomong, bicara sebanyak-banyaknya. Kalau sudah dewasa belajarnya belajar diam. Kenapa? Karena kalau sudah balik, semua perbuatan kita akan dicatat. Kalau belum balik enggak? Maka itu Rasulullah mengatakan rufi'al aqlam an thalathin. Pena catatan amal diangkat, yaitu tidak akan dicatat untuk 3 orang. Di antara 3 orang ini Rasulullah mengatakan anil ghulami hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Sehingga anak kecil mau ngomong apa saja itu enggak dicatat oleh para malaikat. Sedangkan kita yang sudah dewasa, kita yang sudah balik, maka perlu kita perhatikan bahwa di samping kanan kita dan kiri kita ada malaikat yang siap mencatat. Dan malaikat ini enggak pernah istirahat. Dan dia siap kapan saja kita ngomong, semuanya dicatat oleh malaikat. Mau ngomongnya itu panjang maupun pendek, catat semua. Allah Ta'ala berfirman, idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingat ketika setiap kalian ada yang duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Malaikat sebelah kanan kita, sebelah kiri. Dan kita semuanya punya. Semua kita pasti ada malaikat itu. Cuma kan kita nggak pernah melihat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar sebuah kalimat kecuali malaikat ini raqib, mengawasi, atid, hadir, siap. Nanti sebagian orang mengatakan oh namanya raqib dan atid. Yang kanan itu raqib, yang kiri itu atid. Enggak, itu keliru. Nah, jadi fahami ya Pak, Ibu-ibu, raqib, atid itu bukan nama. Sehingga bukan berarti namanya yang kanan itu raqib, yang kiri itu atid, bukan. Raqib dan atid ini sifatnya malaikat. 2 malaikat itu sifatnya raqib dan atid. Apa itu raqib? Raqib itu mengawasi. Kemanapun kita ada diawasi terus. Atid itu hadir, siap. Kapan saja kita ngomong, malaikat ini hadir untuk mencatat. Lah namanya siapa malaikat ini? Namanya katabah. Namanya katabah. Para pencatat, malaikat pencatat. Jumlahnya berapa malaikat ini? Jumlahnya 2. Yang kanan mencatat kebaikan, katibul hasanat namanya. Yang kanan itu namanya katibul hasanat, pencatat kebaikan. Sehingga kalau kita lisan kita itu bicara kebaikan, maka malaikat kanan yang mencatat. Sedangkan malaikat yang di kiri kita mencatat yang tidak dicatat oleh malaikat kanan. Kalau malaikat kanan tidak mau mencatat, nanti malaikat kiri yang mencatat. Berarti apa yang dicatat oleh malaikat kiri? Yang dicatat adalah dosa. Itu dimasukkan. Pertanyaan, kalau nggak dosa, ngobrol biasa. Ngobrol misalkan, kamu tadi sarapan apa? Saya makan nasi megono misalkan. Ini kan bukan ibadah. Demikian juga ini enggak dosa juga. Terus obrolan seperti ini itu dicatat tidak? Dicatat. Siapa yang mencatat? Malaikat yang kiri. Dimasukkan dalam kejelekan. Ya, coba. Jadi orang yang ngomong selain baik, semuanya masuk dalam daftar kejelekan. Kenapa kok dimasukkan dalam daftar kejelekan? Karena kita termasuk orang yang rugi. Rugi waktu kita. Kan waktu berjalan terus ini. Siapa yang waktunya berjalan tidak ada manfaat untuk akhiratnya, itu kan rugi. Maka itu kenapa kalau kita itu keluar WC, yang kita baca apa ketika kita keluar WC? Ghufranaka, pengampunan engkau wahai Tuhanku. Maksudnya tolong ampuni saya wahai Tuhanku. Ampuni dari apa? Apakah kita berbuat dosa? Enggak.
Lah terus kenapa kok kita itu keluar WC kok kita minta pengampunan? Karena di dalam WC kita nggak bisa berzikir. Di WC kita nggak bisa ibadah, walaupun nggak berbuat dosa. Nah jadi paham ya, jadi semua kegiatan, gerakan, aktivitas yang tidak ibadah, maka nanti semuanya dimasukkan dalam daftar yang kiri. Oh, berarti kan banyak sekali yang kiri ini, banyak sekali. Lah nanti data-data yang kiri yang tadi ucapan-ucapan yang mubah-mubah ini nanti dihapus dengan amal soleh. Sholat dihapus semua dengan sholat. Puasa nanti dihapus semua. Sehingga nanti catatan-catatan itu terhapus dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Lah ini catatannya itu detail sekali. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yaktubu kulla syai'in hattal anin. Malaikat ini mencatat semua yang diucapkan oleh manusia, walaupun cuma sekedar merintih. Orang misalkan sakit mengatakan pusing misalnya, aduh gitu. Gitu. Keluar dicatat sama malaikat nulis di WA, WK gitu loh. Gitu. Hahaha misalkan. Itu ditulis sama malaikat. Hahaha nanti ditulis. Semua ditulis. Sampai ketika catatan itu terlalu banyak, kan banyak sekali berarti yang dicatat oleh malaikat. Lah nanti catatan yang banyak ini sampai ada sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan bahwa ada orang catatan amal dia ada 99 jilid. Satu jilidnya sejauh mata memandang. Jadi buku kayak kita lihat mushaf ada 99. Satu mushafnya besarnya sejauh mata memandang. Dan itu ada 99. Berarti menunjukkan apa? Catatan amal ini banyak sekali. Lah nanti catatan amal-amal ini, catatan banyak ini, kalau orangnya meninggal, misalkan saya kan ada malaikat kanan kiri yang mencatat semua yang saya perbuat. Dan semua yang saya kerjakan tidak bisa hilang. Walaupun kita sudah lupa, kita dulu ngobrol ketika masih masa-masa SMA kita misalkan ya. Walaupun kita sudah tua sekarang, sudah 40 tahun yang lalu, kita sudah lupa semua, catatannya masih ada. Filenya tidak akan hilang. Akan terus terdata. Nah nanti kalau misalkan dulu saya mati, saya meninggal dunia, catatan amal yang ditulis oleh malaikat ini ditutup, disegel, dikunci. Ditutup dalam sebuah wadah, kemudian setelah itu disegel, dikunci, digembok. Ketika kita meninggalkan, roh kita dinaikkan ke atas langit kan. Ceritanya yang panjang lebar masalah perjalanan ruh. Orang ketika meninggalkan dicabut rohnya dari ubun-ubun. Malaikat maut itu megang kepala. Setelah itu kan ditarik ke atas rohnya. Nah itu biasanya kalau orang proses meninggal, pertama kali yang dingin itu kakinya. Dan orang kalau meninggal pasti matanya mengikuti pergerakan ruh. Sehingga pasti orang yang meninggal itu matanya terbelangak ke atas. Karena mengikuti keluarnya ruh. Nanti kalau ruhnya sudah dicabut kan dibungkus dengan kain kafan. Jadi kain kafan itu ada dua. Kain kafan untuk jasad yang kita pakaikan. Kemudian yang kedua kain kafan untuk ruh yang nanti dipakaikan oleh malaikat. Nanti diangkat ke atas langit. Lah ketika diangkat ke atas langit, catatan tadi itu di bawah. Malaikat itu membawa catatan. Sampai akhirnya nanti roh kita tembus sampai langit pertama, kedua, sampai ketujuh, dicatat namanya di data, daftar, masuk di alam barzah. Namanya siapa? Namanya ini, bin ini, disebutkan bapaknya juga. Kalau perempuan ya fulanah binti fulan, namanya si ini, binti ini. Itu didata. Ketika sudah selesai pendataan ini, rohnya dikembalikan ke dunia, kembali lagi nanti rohnya. Sedangkan catatan amal itu disimpan. Filenya itu disimpan di tempat namanya illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Buku orang-orang yang baik ditempatkan di tempat namanya illiyin. Illin itu di atas langit ketujuh.
Sedangkan orang yang kafir, orang yang musyrik, pelaku maksiat, kan nggak dibukakan pintu langit. Langit pertama digedor, nggak dibuka. Rohnya kan nanti dibuang. Setelah itu rohnya itu jatuh sampai tembus bumi ketujuh. Nanti di sana didata nama dia siapa, bin siapa. Nah, itu mulai masuk ke alam barzah. Jadi masuk alam barzah itu ada pendataan. Nanti kalau sudah masuk di alam barzah, catatan amalnya disimpan di sebuah tempat. Kalau orang ini nggak diterima di atas langit, catatannya nanti disimpan di tempat namanya sijil. Jadi ada tempat namanya Iliyin. Itu kalau rohnya tembus sampai ke langit ketujuh, nanti taruh di sana tempat kitabnya. Sedangkan orang yang tidak diterima di langit, karena pintu gerbangnya nggak dibukakan sama malaikat, berarti nggak diterima. Diturunkan sampai nanti tembus ke bumi lapisan ketujuh, nanti di bumi lapisan ketujuh itulah bukunya disimpan. Tempatnya apa namanya? Tempatnya namanya sijil. Lah ini, buku catatan amal pribadi masing-masing per orang. Sehingga kayak ibaratnya ada loket, namanya kita. Loket, yaitu kayak lemari misalkan loket, ada buku miliknya kita. Ini tidak ada yang bisa buka, karena disegel. Tidak ada yang bisa buka. Disimpan sampai kapan? Sampai nanti datang hisab. Kapan hisab itu? Di hari kiamat, ketika di padang mahsyar. Ketika nanti kan di hisab itu Allah datang di padang mahsyar, Allah panggil satu persatu. Misalkan saya dipanggil, Tobroni, sini maju. Kita nanti maju kepada Allah Ta'ala. Allah itu kayak hakim pengadilan. Kemudian nanti satu-satu dipanggil, suruh maju. Lah ketika saya maju, malaikat membawa catatan amal yang masih disegel, belum dibuka. Dikasihkan kepada Allah Ta'ala, Allah yang buka. Yang bisa membuka hanya Allah Ta'ala. Setelah itu baru dibuka sama Allah Ta'ala, dibaca satu persatu. Tanggal misalkan hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Kamu ngomong ini, kamu perbuat ini, kamu ini semua dibaca. Sampai ketika dibongkar semua, dibaca semua, orang itu sampai terheran-heran. Sampai dia mengatakan, ya laitana ma li hadzal kitab. Ini buku apa sih ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan amal kita yang dulu, baik yang besar maupun yang kecil, kecuali semuanya ada catatannya. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapatkan semua amal mereka ada dalam catatan itu. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Allah enggak zalim. Sehingga dibaca semua dibaca sampai orang lemes besok. Kita semuanya sudah putus asa, lemes kita. Sampai ada orang ketika dibaca catatan amalnya, semuanya kejelekan. Enggak ada kebaikan sama sekali. Jadi dibaca semuanya jelek semua, enggak ada yang baik. 99 jilid semuanya jelek semua. Sampai akhirnya orang itu putus asa, ya Allah, lemes wis, enggak ada harapan. Maka Allah telah mengatakan, wahai hambaku, saya tidak akan zalim sama kamu. Kamu masih punya kebaikan. Akhirnya orang itu mengatakan, wahai Tuhanku, apa kebaikan yang saya miliki? 99 jilid semuanya enggak baik. Kebaikannya cuma satu kartu la ilaha illallah yang dia ucapkan sebelum meninggal. Orang itu hanya mengatakan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Itu ucapannya yang baik cuma itu, yang lain semuanya nggak ada yang baik. Catatan amalnya. Akhirnya orang itu mengatakan, wahai Tuhanku, 99 jilid dibandingkan dengan kartu, apa manfaatnya kartu kan itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, kamu nggak akan ditolimi. Setelah itu yang 99 jilid taruh di timbangan amal. Namanya mizan. 99 kan langsung antep kan, langsung ke bawah. Satu kartu isinya la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang kedua. Beratnya berat sekali. Sampai yang 99 kalah beratnya dengan satu kartu. La ilaha illallah. Nah, jadi intinya ini kalau kita perhatikan di sini menunjukkan kepada kita bahwa
Semua perbuatan kita, mau perbuatan mata, kita melihat, kita melirik, kita memandang, perbuatan lisan, kita berucap, kita teriak, kita berbisik-bisik. Demikian juga tangan kita, kaki kita, kemudian ya telinga kita, semua. Jangan pernah berpikir bahwa itu akan hilang. Walaupun kita sudah lupa, kita sudah tidak tahu lagi, catatan itu masih ada dan nanti akan dibuka sama Allah Ta'ala, dibaca oleh Allah Ta'ala. Oleh itu ketika ini proses yang sangat menakutkan dan mengerikan, maka Nabi Muhammad memberikan petunjuk di sini cara supaya kita selamat. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah mengatakan fal yakul khairon aw liyasmut. Orang yang beriman hendaknya dia itu kalau ngomong pikir dulu. Saya itu kalau mau ngomong pikir. Kalau omongan saya baik, ucapkan. Jangan takut. Jangan malas untuk mengucapkan kalimat yang baik. Tapi ketika saya pikirkan ini ucapan kok nggak baik ini. Walaupun asyik gitu loh, kalau diucapkan itu enak gitu loh, sedep. Kan biasanya kalau ngerumpi itu kalau nggak ngomongnya orang kan nggak enak gitu loh. Sedepnya itu kapan? Kalau ada yang dingerumpikan kan itu loh, diomongi kan itu. Baru rasanya itu sedep. Ya, walaupun asik dalam obrolan itu asyik lah, sedep sekali. Tapi kan itu nggak baik. Maka kalau tidak baik, kita itu berusaha menahan mulut. Belajar diam. Dan rupanya belajar diam itu susahnya luar biasa. Susah sekali kita itu belajar diam. Kita kalau punya rahasia, nah itu kalau di kita sekarang ya, di kita itu namanya rahasia itu apa? Di kita ya. Kenapa? Karena mencari orang yang amanah itu sudah nggak ada. Amanah itu apa? Kalau diberikan amanah, dia menjaga. Misalkan saya ngomong sama orang, curhat sama si A. Saya ngomong, saya mau curhat sama antum tapi amanah ya. Tolong jangan cerita sama orang lain. Itu kan amanah. Ketika saya mendapatkan berita itu, gemes, pengen cerita wis pokoknya itu. Jaga berita itu, Masya Allah susahnya itu. Akhirnya si A ngomong sama si B. Saya mau cerita sama kamu penting ini. Ini berita panas ini. Tapi kamu jangan cerita sama orang lain ya. Ya. Dari si A pindah ke B, pindah ke C sampai akhirnya viral setelah itu. Kenapa? Karena cari orang yang amanah. Amanah itu jika dia mendapatkan berita, berita ini merupakan rahasia. Dia jaga kerat erat. Jangan sampai bocor berita ini. Cari orang seperti ini susah sekali. Maka karena ketika kita susah cari orang yang amanah seperti ini, maka itu sering kita katakan namanya rahasia, apa yang kita simpan dalam hati kita belum kita omongkan. Kalau sudah kita omongkan ke orang, gak ada namanya rahasia. Semuanya ember semua bahasanya itu. Orang jaga rahasia itu susah sekali. Lah, terus bagaimana caranya? Caranya itu kita harus bisa belajar menjaga rahasia. Tidak semua, pahami ya ini. Tidak semua berita yang sampai kepada kita harus kita sampaikan ke orang lain. Dan tidak semua berita yang ada kita harus tahu. Jadi pahami, ada dua ini perkara ya. Yang pertama, kita itu jangan jadi orang yang kepoan. Kalau bahasa orang-orang anak-anak zaman sekarang itu namanya kepo. Kepo itu apa? Pengen tahu kan itu. Oh ada berita apa ini? Nguping orang gitu loh. Kesana, pengen ada apa berita apa sih ini kan itu. Enggak usah jadi orang kepoan. Belajar jadi orang kayak orang nggak mau tahu lah itu. Ada berita rame-rame, nggak penting bagi saya itu. Ngapain saya harus tahu kan itu? Jadi ada berita yang kita itu nggak usah tahu. Nggak tahu itu malah baik daripada kita tahu kan. Maka jangan jadi orang kepoan. Yang kedua, kalaupun kita tahu, jangan jadi orang yang sukanya ngerumpi sama orang. Sukanya cerita. Oh saya tahu ini. Nggak usah diberitahu ke orang. Hatta istri sendiri. Hatta suami sendiri. Kenapa?
Karena tidak semua berita yang kita tahu baik bagi orang lain. Tergambar ya, bisa dipahami ya. Jadi kita belajar dua ini. Kita itu belajar dua. Yang pertama, belajar jadi orang tidak kepoan. Ya, mending pura-pura jadi nggak tahu sajalah itu. Dan nggak perlu tahu gitu. Masalah ini, saya nggak perlu tahu. Ngapain saya tahu kan? Masalah rumah tangga orang ngapain saya harus tahu kan gitu. Bukan urusan saya kan gitu. Nah, jadi belajar kayak gitu. Bukan urusan saya. Itu. Jadi nggak usah terlalu kepo kita itu terhadap berita-berita yang ada. Yang kedua, kalaupun kita tahu, jangan suka cerita sama orang. Belajar kita itu menyimpan rahasia. Jadi sering kayak gitu ya Mas itu, dan belajar. Susah loh Mas, susahnya luar biasa. Nah itu kalau bisa kita misalkan mendapatkan informasi ya. Tapi ini nggak penting Mas itu. Ini informasi memang disampaikan ke saya misalkan khusus. Maka ngapain istri saya harus tahu? Ngapain teman-teman saya harus tahu? Ya jadi harus belajar kayak gitu. Lah, ya memang itu harus belajar. Saya sering ya, ini cerita ya, sebagai cerita saja ya. Maksudnya saya juga masih berjuang juga. Apalagi kita sebagai seorang ustadz ya. Kita itu sebagai seorang ustadz kan menjadi tempat curhatnya orang. Banyak orang kalau punya masalah curhatnya sama kita. Sampai kita itu tahu lah. Nah, terkadang kita itu punya teman A, B, C. Kita itu tahu masalah dalam-dalamnya mereka. Kenapa? Istrinya sering curhat sama kita gitu loh. Jadi terkadang istri yang curhat, terkadang suami yang curhat. Dia itu nggak tahu gitu loh. Kalau kita itu tahu kan gitu. Kita pura-pura nggak tahu. Akhirnya terkadang ya ini cerita ya. Ada seorang ustadz. Ya ustadz itu teman saya lah, teman akrab saya kan gitu. Kita kan namanya orang kan nggak tahu masalah keluarganya dia seperti apa kan gitu. Tapi terkadang istrinya curhat sama kita. Curhat. Baru akhirnya kita tahu Masya Allah rupanya ustadz yang kita lihat di luar Masya Allah top. Tapi rupanya di dalam rumahnya itu ada boroknya gitu. Cuma kan yang tahu istrinya kan gitu. Lah kita tahu ini kita tahu itu. Kalau kita tahu karena informasi dari istrinya, ngapain kita harus buka sama orang lain? Sudahlah berhenti sama saya saja. Nah itu saya sering bilang ya, kalau ada orang curhat sama saya, apalagi masalah-masalah yang sifatnya sangat urgen atau sangat vital lah itu loh. Saya itu sering ngomong, tolong jangan cerita sama orang lain. Cukup ke saya saja. Jangan cerita sama orang lain. Ya, kamu cerita sama orang lain jadinya masalah. Tapi kalau kamu curhatnya sama saya berusaha untuk mencarikan solusi. Tapi kalau kamu ceritanya sama orang lain, ya selesai wes itu. Bubar nanti masalah ini. Sampai ada cerita ya, ini cerita nyata. Ini cerita nyata. Dan rupanya banyak masalah itu banyak. Ada seorang, sampai terkadang terjadi di luar kota juga. Saya sering menyelesaikan masalah-masalah ini. Ada cerita seorang ustadzah, penghafal Quran lagi. Dia ini selingkuh dengan seorang laki-laki panitia kajian. Coba bayangin, panitia kajian. Padahal ini sudah punya istri, sudah punya anak, bayangkan itu. Sampai selingkuh, sampai berzina, sampai tingkatan berzina loh. Dan zinanya nggak cuma sekali, 2 kali, sering. Bayangkan itu. Bahkan yang paling parah, Ramadan hampir setiap malam zina. Istrinya nggak tahu kalau suaminya itu berzina. Intinya sudah menyesal, setelah itu mau bertobat, kemudian setelah itu curhat ke saya. Maka saya bilang, wes ya sudah, saya sudah tahu masalah ini, saya akan carikan solusi. Tapi tolong ya, jangan cerita kepada siapapun. Ini aib antum, gitu. Harus antum tutup. Jangan cerita kepada siapapun. Kalau cerita sama saya, insya Allah saya akan jaga. Saya akan berpikir bagaimana mencari solusi. Tapi kalau antum sudah cerita sama orang lain, selesai wes, nggak bisa dikendalikan. Tiba-tiba saya kan diam terus, nggak pernah ngomong. Hatta sama istri pun nggak pernah tak beritahu. Saya akan jaga informasi ini. Tiba-tiba istri saya tahu. Tiba-tiba ini tahu apa ini kan gitu loh. Sampai istri saya itu cerita
Ini tak ceritain ada berita heboh ini itu. Saya cuma diem itu. Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu kan itu. Saya cuma pura-pura nggak tahu. Padahal saya tahu detailnya, lebih detailnya saya tahu masalah itu. Sampai detail-detailnya saya tahu gitu. Makanya saya panggil orang itu. Antum cerita sama siapa aja. Bukankah saya sudah ngomong, jangan cerita sama orang lain. Antum cerita sama saya selesai, jangan yang lain. Akan saya sembunyikan rahasia ini. Makanya baru saya cerita sama si A, si B, aduh. Ruwet masalah seperti ini kan itu. Sampai saya itu ini cerita juga ya, saya di Pontianak menyelesaikan masalah itu juga. Ada seorang ustadz juga ngadu ke saya masalah ini, saya bilang, antum diam. Antum diam, jangan cerita sama yang lain. Kalau cerita sama saya cari solusi. Jadi terkadang masih gini ya, terkadang orang itu menjaga mulut ini Masya Allah susah sekali. Kenapa? Karena ibaratnya itu pegel kalau kita itu tahu masalah nggak kita ceritakan gitu. Merojol bahasanya itu. Susah sekali, kita punya rahasia nggak kita ceritakan itu susah sekali. Nah, maka kita itu belajar. Belajar untuk apa? Untuk banyak diam. Walaupun kita tahu lebih detail, kita tahu banyak masalah. Kecuali kalau kita yang bisa menyelesaikan. Nah, kita bisa menyelesaikan, kita dudukkan. Tapi kalau tidak ya sampai ada cerita ini, cerita juga ya. Maksudnya itu kita itu namanya ustadz ya. Ustadz itu kan jadi tempat curhatan orang lah gitu. Jadi ada kasus suami istri. Suami istri. Intinya suaminya pengen nikah lagi lah bahasanya itu, mau poligami. Istrinya nggak terima. Ribut. Padahal ya orang sukses lah, orang kaya raya dua orang ini. Suaminya ngadu ke saya, istrinya ngadu ke saya. Ini pusing kalau kayak gini saya kan itu. Wes gini saja, tolong dua-duanya duduk di depan saya. Suaminya datang, istrinya datang. Saya pengen tahu masalahnya itu apa sih secara detail kan. Kalau saya dengar dari pihak suaminya, belum tentu benar kan gitu. Saya dengar dari pihak istrinya, belum tentu benar juga kan itu. Versinya suami kan istrinya tidak menerima sunnahnya Rasulullah kan gitu. Tidak mau menerima poligami kan itu. Versinya istrinya kan macam-macam kan gitu loh. Saya bingung juga gini. Akhirnya saya tolong wes dudukkan berdua, datang ke rumah, jangan diberitahu orang lain. Akhirnya datang ke rumah. Saya bilang apa ya? Enggak ada yang tahu ini. Enggak ada yang tahu. Sampai istri saya pun enggak tahu undang. Enggak tahu suruh duduk. Saya bilang ini di sini kita akan menyelesaikan masalah. Tolong di sini buka semua. Tapi setelah dari sini tutup. Enggak ada yang perlu tahu. Wahnya baru istrinya ngomong, suaminya ngomong, macam-macam lah itu kan. Kebuka semua akhirnya kan gitu. Akhirnya mulai saya dudukkan. Berarti kalau seperti ini saya dengar dari dua belah pihak, maka yang benar harus seperti ini. Harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak ini. Sampai sepakat. Sampai pernah ya saya itu menyelesaikan masalah, sampai saya bikin kayak akad, tanda tangan. Jadi ribut suami istri, masalah, namanya kita berkeluarga itu masalah banyak kan gitu. Suaminya ngadu, istri saya itu nggak bersyukur, saya kerja, gaji 5 juta, masih kurang saja kan itu. Istrinya cerita juga, bukan kayak gitu ceritanya, loh ini 5 juta tapi dia ngerokok, dia ini yang kurang kan gitu lah itu. Pusing juga kan, 5 juta ini rinciannya ini rinciannya ada kan gitu loh. Akhirnya waduh ini pusing juga, ini dua belah pihak ini kan versinya beda-beda kan gitu loh. Akhirnya saya datang ke rumahnya, saya dudukkan, setelah selesai ada kayak akad kesepakatan ditulis gini sepakat. Tanda tangan bertiga, saya tanda tangan, suaminya tanda tangan, istrinya tanda tangan kan itu. Nah, jadi maksudnya itu, intinya maksudnya apa? Kita itu, pertama jangan kepoan, jangan harus tahu semua masalah. Ada masalah-masalah yang kita nggak penting gitu loh, bagi kita itu nggak perlu tahu lah gitu. Nah, sehingga kita itu nggak usah mencari tahu, nggak usah bongkar-bongkar masalah-masalahnya orang. Setiap orang itu punya masalah, si A pasti punya masalah, si B punya masalah, semua punya masalah masing-masing. Kita tidak perlu tahu masalah-masalah mereka. Ya, jadi fahami ini namanya belajar untuk tidak kepoan. Yang kedua, kalaupun kita harus tahu, kita belajar untuk menjaga rahasia, menutupi aibnya orang. Rasulullah mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya orang muslim, kita tutup erat-erat, kita tahu tapi kita tutup. Maka Allah Ta'ala menjanjikan, Rasulullah mengatakan,
Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Kita juga punya aib. Sebagaimana tetangga kita si A, si B itu punya banyak aib, teman-teman kita itu punya banyak aib, kita tahu aibnya mereka. Tapi kita juga berusaha untuk menutup aibnya mereka. Kenapa? Supaya Allah menutupi aib kita. Karena kita juga punya aib juga, kita punya kekurangan juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya belajar untuk diam. Belajar untuk diam itu lebih baik. Bahkan terkadang itu sampai ini cerita untuk saya sendiri ya. Kita itu terkadang kalau kumpul, saya itu kan orang memang lebih banyak diam. Ya, orang cerita ini, padahal saya itu banyak gitu, tapi saya itu lebih banyak diam. Sampai saya itu terkadang cerita ya, ada sebuah berita yang saya tahu, waktu ngumpul sama teman-teman kan itu, ini perlu saya ceritakan enggak ya? Gitu. Kalau saya ceritakan manfaatnya enggak ya? Sampai bubar, ya kumpulnya itu kita bubar, saya belum sempat untuk menceritakan. Kenapa? Karena enggak, masa itu kita pikir-pikir itu, berita ini perlu saya sampaikan enggak ya? Ini perlu saya sampaikan enggak ya? Nah, jadi maksudnya itu kalau kita mau menyampaikan sesuatu, pikir matang dulu, apakah ini perlu disampaikan atau tidak. Kalaupun perlu disampaikan, kadarnya berapa yang perlu kita sampaikan? Apakah sedetail? Nah, itu nanti macam-macam. Itu intinya, kalau kita sudah mulai balik, sudah dicatat semua ucapan kita, maka kita itu hendaknya pilihannya cuma dua. Ngomong yang baik, kalau tidak bisa, diam. Kita diam itu lebih selamat daripada kita berbicara tapi tidak baik. Ini prinsip yang pertama, prinsip hidup yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan prinsip seorang muslim, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menjaga tetangganya. Kita itu kan hidup bertetangga. Dan tetangga kita ini adalah aurat kita yang akan menjaga kita. Maka dari itu dalam Islam hendaknya kita menjaga hubungan tetangga kita. Terlebih tetangga yang paling penting itu yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Sampai disebutnya oleh para ulama, namanya tetangga itu jaraknya sampai berapa? Ada yang mengatakan tetangga itu 40 rumah. Radius 40 rumah. Nah, itu berarti itu semuanya masih tetangga yang harus kita jaga. Nah, nanti tetangga yang harus kita jaga ini, tetangga kita ini, kalau seandainya kita berbuat zalim kepada mereka, dosanya 2 kali lipat. Orang berbuat zalim kepada tetangga, itu dosanya 2 kali lipat daripada kita berbuat zalim kepada orang lain. Nah, itu Rasulullah mengatakan siapa yang mencuri hartanya tetangga, lebih parah dosanya daripada mencuri hartanya orang lain. Orang yang selingkuh dengan istrinya tetangga, itu dosanya lebih parah daripada selingkuh dengan wanita yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kita itu bertetangga itu harus kita jaga tetangga kita. Harus kita jaga. Dan nanti, karena saya tadi sebutkan bahwa tetangga kita itu kayak penjaga aurat kita. Tetangga kita itu yang paling tahu siapa kita. Yang paling tahu siapa kita itu ya tetangga kita. Nah, itu cara kalau kita itu pengen mengenal seseorang. Seperti misalkan ya kita punya anak perempuan kita itu mau dilamar sama seorang laki-laki. Kan kita itu nggak boleh melepaskan begitu saja. Namanya orang tua, anak perempuan kita itu kan kayak emas yang harus kita jaga. Tidak sembarangan kita akan nikahkan anak perempuan kita itu, nggak sembarangan. Apalagi ulama-ulama kita zaman dulu, anak perempuan itu sangat dijaga. Sampai ada cerita orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia curhat intinya tentang anak perempuannya. Beliau bertanya, "Wahai Imam, saya itu punya anak perempuan yang sangat saya jaga. Anak perempuan saya sudah banyak yang melamar, tapi sampai sekarang belum saya izinkan. Saya itu masih bingung mencari pasangan terbaik untuk anak perempuan saya itu siapa. Maka saya datang ke sini untuk bertanya kepada engkau Imam Hasan Al-Basri, siapa orang terbaik yang akan saya nikahkan untuk putri saya?" Maka beliau mengatakan, kata Imam Hasan Al-Basri, coba ini perhatikan ya. Siapa yang punya anak perempuan, perhatikan ini. Beliau mengatakan, "Zawwijha birrajulil mu'min."
carikan suami untuk putri kamu itu orang yang beriman. Sifatnya apa orang yang beriman? Coba sifatnya orang beriman itu. Dan susah memang mencari ini, susah sekali. Apa sifatnya orang beriman? In ahabbaha akramaha. Orang yang beriman kalau dia cinta sama sama istrinya, dia akan menjaga istrinya luar biasa. Dia akan menjadikan istrinya seperti ratu, bahasanya itu. Kalau dia itu mukmin. Wa in karihaha lam yadzlimha. Jika dia qadarullah tidak mencintai istrinya karena punya masalah dan yang lainnya, dia tidak akan menzalimi istrinya. Kalau mencintai istrinya, dia akan memuliakan seperti ratu. Kalau tidak cinta sama istrinya, maka dia tidak akan menzalimi istrinya. Itu orang yang beriman. Nah sekarang kalau misalkan gini, kita ini pengen mencari suami terbaik untuk putri kita, kemana kita mencari informasinya? Kan susah sekali. Jangan dianggap bahwa pacaran itu mencukupi. Kan banyak orang mengatakan, yang penting karena saya udah punya pacar kan sudah tahu kan gitu. Pacaran itu isinya cuma bohong, sehingga gombal semua isinya. Ya kan? Orang pacaran yang ditampakkan yang baik-baik semua, gombal semua, nggak ada yang asli. Banyak orang pacaran sampai tahun-tahunan, nikah 1 bulan cerai. Padahal mereka pacaran udah lama sekali itu loh. Nikah baru sebentar cerai, karena tidak menjamin. Terus bagaimana caranya kita mencari yang terbaik? Caranya informasi tentang laki-laki ini harus kita cari matang. Kemana kita mencari informasi? Termasuk tempat kita mencari adalah tetangganya yang paling dekat. Jadi tetangga yang paling dekat itu sebagai nilai nanti itu. Nah, tanya sama tetangga, pura-pura makan di situ kalau ada warung makan, pura-pura bertamu. Tanya saja, misalkan kita tanya misalkan, Pak, saya mau bertanya, Bu, saya mau bertanya. Si A ini kalau menurut Ibu baik atau tidak gitu loh. Karena saya punya niatan untuk menikahi dia misalkan. Menikahkan putri saya dengan dia. Dia melamar putri saya. Ini baik tidak sih itu? Biasanya tetangga itu kan jujur. Ah, itu Mas itu kalau ngutang enggak pernah bayar itu gitu loh. Ah, ini berarti cacat kan, berarti ketahuan kan itu loh. Wah, itu sama ibunya itu durhaka, ini kayak gini, akan ketahuan. Walaupun selama ini kalau di depan kita, Masya Allah baik-baik kan itu. Tapi tetangganya ngomong, itu ketahuan. Bahkan kalau zaman dulu ya seperti Imam Bukhari itu kalau belajar sama seorang guru loh, bayangkan itu, ustadznya itu. Imam Bukhari itu tidak langsung belajar. Imam Bukhari meneliti dulu gurunya. Gurunya itu layak diambil ilmunya atau tidak. Kenapa? Karena zaman dulu guru yang bisa diambil ilmunya bukan hanya yang pinter. Pinter itu memang syarat, salah satu syarat untuk diambil ilmunya. Tetapi yang terpenting akhlak, muamalah yang baik sama tetangga, muamalah yang baik terhadap masyarakat, itu juga penilaian. Maka terkadang Imam Bukhari kalau mau belajar sama seseorang, dia datang ke tetangganya orang itu. Tanya bagaimana muamalahnya orang ini. Kalau mereka mengatakan baik, Imam Bukhari belajar. Kalau mengatakan tidak, maka Imam Bukhari tinggalkan. Enggak jadi belajar sama orang itu. Walaupun orang itu pinter, walaupun orang itu punya ilmu. Sehingga intinya kita itu kan bertetangga, dan tetangga kita itu orang-orang yang akan menjaga kita. Terus bagaimana caranya? Caranya jaga tetangga kita. Jangan sampai kita itu menyakitkan hati mereka. Kalau bahkan Rasulullah itu mengatakan ya, siapa yang masak daging, kalau dagingnya sedikit, enggak banyak, banyakkan kuahnya. Kalau kamu tidak bisa memberikan daging kepada tetangga, minimal kasih kuahnya saja gitu loh. Oh, ngasih kuahnya tok kan gitu loh itu. Di Arab itu biasa kayak gitu. Kenapa? Karena kuahnya itu kalau di Arab itu ya, itu enak gitu. Maksudnya itu memang orang ngasih kuah itu biasa, kayak kita di Yaman tuh terkadang kayak gitu. Orang ngasih cuma kuahnya tok misalkan itu. Itu biasa di Yaman, di Arab biasa kayak gitu. Jadi kalau sama tetangga itu kayak itu, Rasulullah mengatakan sering ngasih hadiah, ya sering berkunjung, ngobrol. Sampai saya ini cerita ya, ini maksudnya ya sebagai informasi saja ya.
Nanti tetangga itu kalau kata para ulama akan dibagi menjadi 3. Tetangga kita itu nanti ada 3. Ada yang memiliki hak 3, ada yang memiliki hak 2, ada yang memiliki hak cuma 1. Juga tetangga kita itu nanti ada 3. Nanti silakan Anda, setiap kita itu pelajari tetangga-tetangga kita itu, mereka itu dapat haknya kita itu berapa. Yang pertama, ada tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Pertama, dia tetangga. Yang kedua, dia muslim. Yang ketiga, karib kerabat. Nah, siapa yang kita punya tetangga sifatnya ini, dia orang yang paling harus kita jaga. Kenapa? Karena dia pertama tetangga kita, yang kedua dia orang muslim itu harus kita jaga. Sesama muslim. Yang kedua, dan dia masuk kerabat kita. Sehingga kalau kita mau berbuat baik kepada tetangga, siapa pertama kali? Ini. Orang pertama kali yang harus kita berbuat baik itu orang ini. Yang kedua, ada yang memiliki hak cuma 2. Tetangga muslim, tapi bukan kerabat. Tetangga muslim. Ya, tapi dia tidak kerabat. Dia punya 2 hak. Pertama haknya apa? Hak tetangga, yang kedua hak muslim. Ya. Ada juga nanti tetangga dia itu orang kafir misalkan. Nah, dia cuma punya hak tetangganya saja. Ada orang yang punya hak cuma tetangga. Siapa itu? Tetangga yang kafir. Nah, sekarang pertanyaan, lah kalau kita punya tetangga kafir, Kristen misalkan. Kita tetap muamalah baik enggak sama tetangga kita? Iya. Kenapa? Karena tetangga kita itu punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Dia tidak punya hak tentang keislaman karena dia bukan muslim. Dia juga bukan kerabat kita, tapi dia tetangga kita. Nah, ini cerita saja ya. Saya itu di Salatiga, karena Salatiga itu kan Kristennya banyak. Pas depan rumah saya persis orang Kristen. Depan rumah saya persis loh, bayangin. Pintunya itu berhadapan dengan pintunya dia. Satu kampung yang Kristen cuma dia. Depan rumah saya lagi gitu. Orang Kristen kan itu. Dari dulu misalkan, sudah dari dulu kan itu. Saya itu baik sama beliau, saya jaga. Dari dulu, masih sejak bapak saya itu juga baik lah itu. Sehingga kalau saya pas musim lebaran, saya ngasih hadiah kepada mereka. Kita kalau ada acara, sering saya itu bawa hadiah ke sana. Dia kalau pas ada acara juga, Natalan, ada acara ini, ngasih hadiah kepada kita. Padahal dia orang Kristen loh, orang Kristen. Tapi muamalah kita itu kita jaga. Saya pun kalau pulang ya mesti ngobrol terkadang sama beliau. Walaupun ya dia enggak muslim, dia masih Kristen. Tapi kita biasa, ngobrol itu ya biasa, kita jaga. Tapi seringnya itu apa? Ngasih hadiah. Kita kalau punya hadiah kita kasih ke sana, dia juga punya hadiah kasihkan ke kita. Itu biasa, kita jaga seperti itu. Cuma terkadang namanya anak-anak itu kan ngomongnya kan nggak diatur. Gak ada mana, oh Kristen ya kamu ya itu, aduh mumet juga kita. Namanya anak-anak kan, oh, dasar orang Kristen, aduh mumet kita dengar anak ngomong kayak gitu kan itu. Jadi kan namanya anak kecil, tapi kalau muamalah saya jaga. Jadi pahami ya, jadi tetangga kita itu nanti ada 3. Nanti kita perhatikan tetangga kita, ada orang yang mendapatkan 3 hak dari kita. Hak sebagai seorang tetangga, hak sebagai seorang muslim, hak sebagai karib kerabat. Karena kita punya hubungan keluarga dengan orang itu. Ada yang memiliki cuma 1-2 hak saja. Dia orang tetangga kita dan dia muslim. Nah, memiliki 2 hak. Ada yang memiliki cuma 1 hak saja, yaitu dia sebagai tetangga kita. Tapi dia bukan orang muslim, dia bukan kerabat kita. Itu juga harus kita jaga. Kalau sama semua, misalkan ya kita ini lingkungan sini semuanya muslim semua tetangganya. Tapi nggak punya kerabat, ini bukan kerabat saya, tapi muslim semua. Mana yang pertama kali kita jaga? Orang yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Jadi pintu rumah itu, orang yang dekat dengan pintu rumah, itu adalah orang yang perlu kita berbuat baik kepada mereka. Kita jaga, kita rawat, kita bantu, demikian juga saling ngasih hadiah, dan yang lainnya lah, muamalah itu sangat kita jaga. Walaupun ya dia bukan keluarga kita. Jadi itu, maka itu sampai Rasulullah itu ya terus mewasiatkan. Karena Nabi SAW yusina bil jar. Rasul itu terus mewasiatkan tolong jaga keluarga, tetangga. Sampai para sahabat, sampai kami itu ngira kalau tetangga kita itu mendapatkan warisan dari kita.
Saking apa? Saking Rasul itu memerintahkan kita untuk menjaga tetangga kita. Nah, jadi nanti tetangga kita ini, kalau kita punya tetangga yang baik, mereka saling menjaga, itu mahal sekali. Kita punya rumah. Ya. Kalau kita itu rumah kita, lingkungannya itu baik semua, itu rumah mahalnya luar biasa. Belum tentu bisa diganti. Ya. Tapi kalau kita tinggal di rumah yang mewah misalkan ya, lingkungannya omongnya kotor semua, saling mencela, saling mencaci, saling menghibah, itu rumahnya jadinya murah. Orang nggak akan betah tinggal di situ. Ya kan? Nah itu biasanya orang kalau mau pindah rumah, yang dia pikirkan itu tetangganya. Misalkan dia sudah tinggal di sini, walaupun tinggalnya di selamaran, panas, banjir, walaupun sudah nggak banjir sekarang ya, tapi hujan sedikit banjir, nggak nyaman lah tinggal di sini misalkan ya. Tapi kenapa kok orang nggak mau pindah? Gitu. Tetap mau di sini itu, pengen mati di sini, nggak mau pindah, gitu. Karena dia sudah punya tetangga. Nah, tetangga itu mahal sekali gitu. Orang itu kalau mau pindah rumah, yang dia pikirkan mesti tetangganya pertama itu. Tetangganya siapa-siapa sih itu. Maka itu banyak orang tinggal di perumahan sebentar keluar lagi karena nggak nyaman tinggal di situ kan itu loh. Tetangganya nggak ada yang enak kan itu. Nah, jadi tetangga itu mahal sekali. Maka itu kalau kita punya tetangga, jaga tetangga kita karena mereka akan menjaga kita. Tetangga kita itu yang akan menjaga kita. Kalau kita nanti caci maki, kita dibenci, tetangga kita lah yang akan menjaga kita. Kalau kita menjaga hubungan dengan mereka, nanti mereka juga akan menjaga kita. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Nanti poin yang ketiga tentang memuliakan tamu, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana Islam memerintahkan kita untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa difahami, bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.